Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PIK yang kedua saya. Sebagai kaum milenial, kita lebih banyak melibatkan komunikasi dengan kecanggihan teknologi, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat tersampaikan. Komunikasi yang dilakukan dalam media sosial ini dapat dikategorikan sebagai komunikasi intrapersonal, karena kebanyakan pengguna media sosial menulis status tentang perasaannya sendiri walaupun dengan tujuan untuk dilihat oleh publik. Kasus dimensi dan perspektif dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Presiden Jokowi sedang mengadakan pidato tentang sistem pendidikan harus unggul dalam inovasi dan teknologi. Contoh-contoh kasus tipe-tipe dalam komunikasi antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi kepada Yang Maha Kuasa termasuk ke dalam komunikasi intrapersonal, karena komunikasi berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Selain itu, berdoa juga membuat manusia dapat berpikir lebih positif yang berhubungan dengan agama, sehingga manusia mampu meningkatkan keimanan. Interpersonal communication. Interaksi pada saat mengobrol, berbincang, dan berbicara dengan orang merupakan tipe komunikasi interpersonal communication. Pembicaraan di depan orang banyak atau public speaking mentor, stand up comedy, host, narasumber merupakan tipe komunikasi public communication. Pemberitaan media televisi, radio, dan koran, serta adanya internet di media menjadi komunikasi massa, termasuk tipe mass communication. Kasus fungsi komunikasi, musik assemble dipimpin oleh dirijen yang mengatur jalannya alunan musik dengan cara memberikan kode atau isyarat agar masing-masing bagian pemegang alat musik mencapai hasil yang maksimal dengan memberikan alunan nada yang indah. Komunikasi menjadi sarana bagi manusia untuk menjalin hubungan sosial di antaranya. Hubungan sosial yang terjalin akan kemudahan setiap individu untuk mengetahui kehendak dan kebutuhannya, tujuan-tujuan yang dalam komunikasi. Oleh para pakarnya diasumsikan sebagai fungsi komunikasi. 4 bagian fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ritual, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi instrumental. Hakikat, definisi, dan konteks komunikasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Kedua, komunikasi sebagai interaksi. Ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Konteks komunikasi. Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu secara luas. Jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Kedua, komunikasi antar pribadi. Ketiga, komunikasi kelompok kecil. Keempat, komunikasi publik. Kelima, komunikasi organisasi. Keenam, komunikasi massa. Prinsip-prinsip komunikasi. Dalam melaksanakan komunikasi yang efektif, pelaku komunikasi harus memberikan perhatian dalam pemikiran yang seksama terhadap komunikasi yang akan dilakukan. Perhatian dan pemikiran yang seksama ini menyangkut perencanaan, penempatan, tujuan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan. Model komunikasi. Contoh dari model komunikasi ini adalah sebagai berikut. Misal, seperti kelompok ibu-ibu PKK yang bergerak ataupun telah merencanakan sebelumnya untuk mengadakan suatu penyuluhan langsung kepada para warga di daerah setempat untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan kepada para warga yang benar-benar belum memahami betul mengenai dampak yang kelak akan ditimbulkan bagi kesehatan lingkungan maupun bagi kesehatan keluarga. Inti nantinya, apabila jentik nyamuk yang bersarang di bak mandi tidak dibasmi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.